Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elton Riksan dengan NIM 1195011514. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Adapun secara umum, pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Peran utama sistem operasi yaitu menjadi penghubung antara tiga komponen utama yang terdiri dari software, terdiri seperti aplikasi dan program-program, dan yang kedua yaitu ada hardware seperti CPU, kartu grafis, monitor, keyboard, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah brainware atau pengguna. Selanjutnya, jenis-jenis sistem operasi. Sistem operasi dapat dibedakan berdasarkan jumlah pengguna, dapat dibedakan berdasarkan jumlah pengguna dan program yang dapat dijalankan. Juga berdasarkan jenis software atau jenis hardware yang digunakan. Berdasarkan jumlah penggunaan dan program yang dijalankan, sistem operasi dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu ada single user tasking, multi user single tasking, single user multitasking, multi user multitasking. Adapun pengertiannya, yaitu yang pertama, single user single tasking adalah sistem operasi yang hanya bisa digunakan oleh satu akun pengguna dan tidak bisa menjalankan banyak program secara bersamaan. Selanjutnya ada multi-user single tasking. Sistem operasi ini bisa digunakan oleh lebih dari satu akun pengguna, namun tidak bisa menjalankan banyak program secara bersamaan. Selanjutnya single user multitasking. Sistem operasi ini hanya bisa digunakan oleh satu akun pengguna, namun bisa menjalankan banyak program secara bersamaan. Dan yang terakhir adalah multi-user multitasking. Sistem operasi ini bisa digunakan oleh lebih dari satu akun pengguna dan bisa menjalankan banyak program secara bersamaan. Selanjutnya ada fungsi dasar sistem operasi. Sistem operasi memiliki fungsi yang pertama, yaitu menjebatani hubungan antara hardware dan program aplikasi yang dijalankan user. Yang kedua, sebagai pengatur hardware. Yang ketiga, menjalankan perintah dasar pada komputer. Yang keempat, ada mengorganisir dan mengatur berbagai macam aplikasi. Yang kelima, menerjemahkan bahasa pemrograman dalam bentuk grafis. Dan yang terakhir ada untuk peran komputer yang lebih optimal. Selanjutnya ada macam-macam sistem operasi. Sistem operasi yang pertama yaitu DOS. DOS atau singkatan dari Disk Operating System adalah awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. Sistem operasi DOS ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem operasi DOS adalah ringan sehingga tidak menghabiskan banyak memori, memiliki kompatibilitas tinggi, dan ukurannya kecil. Sedangkan kekurangannya ada beberapa, yaitu belum adanya antarmuka dan instruksinya hanya berupa tulisan, tidak ada grafis. Selanjutnya sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows merupakan jenis sistem operasi terbesar di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk membantu mengakomodir kebutuhan sehari-hari. Sistem operasi Windows ini memiliki kelebihan tampilan antarmuka user friendly, kemudian lebih mudah dalam proses instalisasi. Yang terakhir adalah aplikasi sistem operasi Windows ini melimpah, jadi kita dapat mendownload sesuai dengan keinginan. Sedangkan kekurangannya adalah tidak open source, berbayar dan lumayan mahal, rentan terkena serangan virus. Selanjutnya yang ketiga adalah Linux.
Linux ini memiliki kelebihan open source, gratis dan tidak ada biaya lisensi. Perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan banyak orang. Sedangkan kekurangannya tidak dianjurkan bagi pengguna awam. Aplikasi Linux ini terbatas dan cara install Linux ini terbilang susah. Selanjutnya ada macOS. macOS ini memiliki kelebihan lebih stabil, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, aman dari virus. Sedangkan kekurangannya, harganya relatif mahal, tidak open source dan kurang optimal untuk gaming. Yang terakhir ada sistem operasi Unix. Sistem operasi Unix ini memiliki kelebihan tidak mudah terkena virus, gratis dan bisa digunakan cuma-cuma, dan memiliki kekurangan tampilan Unix kurang menarik, tidak memiliki banyak pilihan driver. Itulah seputar penjelasan mengenai sistem operasi. Selanjutnya ada komponen utama sistem operasi. Komponen utama sistem operasi ini ada 3, yaitu kernel, file, dan interface. Kernel ini merupakan suatu software atau kumpulan program yang membentuk sistem dan memiliki tugas melayani bermacam program aplikasi untuk mengakses hardware komputer secara aman dan terkendali. Selanjutnya itu file. File di sini merupakan file-file yang dibentuk atau dijalankan oleh sistem operasi. File di sini juga berarti sistem berkas dan file sistem yang dimiliki oleh suatu sistem operasi. Selanjutnya yang terakhir ada user interface. User interface ini adalah sebuah sistem operasi yang memiliki karakteristik atau bentuk interface atau tampilan yang menjadi interaksi antar user dengan komputer. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.